Hai, aku Hilda. Di video kali ini aku pengen banget bercerita tentang kisahnya Ibunda Ummul Mukminin yang mungkin beberapa dari teman-teman kurang tahu ya, karena memang ceritanya juga jarang banget ke-expose di buku-buku dan juga di media. Tapi mungkin buat teman-teman yang lebih jeli atau yang suka banget baca buku, mungkin teman-teman mendengar tentang kisah ini. Nah, kisah ini bercerita tentang kisah seorang Ummul Mukminin yang bernama Romlah binti Abu Sufyan. Iya, bener banget. Dia adalah anaknya ya, anak putrinya gitu ya, putrinya dari Abu Sufyan bin Harb. Nah, di sini bener-bener kayak ceritanya tuh membuat aku terkejut gitu ya. Bagaimana bisa ceritanya dia seorang anak bisa memeluk agama Islam sedangkan ayahnya adalah pemuka kaum kafir Quraisy. Ini benar-benar cerita yang membuat aku, siapa yang bisa meluluhkan hatinya si putri gitu ya kan, si gadis gitu ya. Nah, terus kemudian si Ibunda Romlah binti Abu Sufyan ini menikah dengan seorang kaum kafir Quraisy yang pada saat itu, dan keduanya ini sama-sama masuk Islam, teman-teman. Lucu banget gak sih? Bukan lucu ya, maksudnya subhanallah dan juga masya Allah banget gak sih? Satu keluarga ini mereka mau memeluk agama Islam gitu kan. Nah, ini pertanyaannya, siapa nih yang ngabarin dan juga yang mendakwai mereka gitu kan. Nah, setelah itu karena memang suaminya Ibunda Romlah ini adalah sosok yang sangat lemah. Maksudnya sosok yang lemahnya tuh kayak nggak punya harta gitu loh, teman-teman. Hartanya tuh nggak sekaya ayahnya, nggak sekaya paman-pamannya yang lainnya gitu kan. Nah, akhirnya dari kaum kafir Quraisy ini, begitu juga dengan ayahnya yang memang pemuka kaum kafir Quraisy, mereka bersekongkol untuk melemahkan mental kaum muslimin pada saat itu, yang mereka termasuk golongan kaum mustad'afin atau golongan orang-orang yang lemah gitu ya, lemah harta, lemah kekuatan gitu kan. Karena di sana apabila kalian punya harta maka kalian akan dijunjung tinggi, apabila kalian gak punya harta maka kalian termasuk golongan kaum mustad'afin gitu ya. Nah, terus habis itu setelah banyak sekali siksaan dari kaum kafir Quraisy yang mereka memang punya harta, lalu kemudian mereka menyiksa kaum mustad'afin dan juga termasuk putrinya Abu Sufyan bin Harb ini gitu kan, karena memang ayahnya sangat ingin sekali anaknya ini keluar dari ajarannya Muhammad gitu kan. Lalu kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada para kaum muslimin yang ada di kota Makkah itu untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nah, pada saat itu hijrah yang kedua yang kloter 2 gitu ya, ini yang kloter kedua. Nah, jadi sebelum kloter yang kedua ini udah berangkat kan, kloter yang pertama yang termasuk Ibunda Aisyah dan juga yang lain-lainnya tuh udah berangkat gitu, hingga akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk mereka yang masih tinggal di kota Mekah, yang mereka di kayak caci maki gitu ya, dihina-hina gitu, dan mereka dipindahkan ke kota Habasyah. Nah, pada saat sampai di kota Habasyah mereka mendapatkan tempat yang nyaman gitu ya, teman-teman. Maksudnya kayak tempat berlindung lah, intinya tempat berlindung dari para musuh dan juga dari para kaum munafik yang lainnya. Nah, pada saat itu sesampainya di negeri Habasyah gitu kan, Ibunda Romlah ini udah seneng gitu ya, maksudnya kayak dia udah nggak terlalu disiksa, udah nggak terlalu ditekan gitulah intinya dari ayahnya maupun dari golongan kaum kafir Quraisy. Nah, hingga pada akhirnya sesampainya di Habasyah itu kan ya, mereka udah hidup bahagia, hingga akhirnya ada 2 orang dari kaum kafir Quraisy yang dia tuh diutus ke negeri Habasyah. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini mengutus 2 orang utusan ke Raja Habasyi untuk menanyakan apakah mereka ini intinya kayak orang yang bener atau enggak sih gitu kan. Soalnya dia nggak ikut agamaku, kata Abu Sufyan bin Harb ya, dia nggak ikut agamaku dan dia juga tidak mengikut ajarannya Raja Najasyi gitu kan. Nah, siapa takutnya gitu ya, dia tuh para pemuda yang belum cukup tahu tentang agama ini, dia membuat sesuatu yang baru gitu kan. Nah, 2 orang yang diutus oleh Abu Sufyan bin Harb ini namanya adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan juga Amr bin Al-As
Al-Wa'il. Jadi kedua orang ini telah diberikan harta gitu ya, maksudnya kayak telah dititipkan harta untuk diberikan kepada Raja Najasyi, dan juga telah diberikan harta untuk menyogok pemuka-pemuka yang ada di kerajaan Najasyi ini untuk ikut serta membantu dan juga mengiyakan gitu loh, maksudnya kayak membantulah intinya, mengiyakan apabila mereka bertanya. Si pemuka-pemuka yang memang dia orang Najasyi itu, mereka bilang iya gitu, intinya kayak mengiyakan gitulah ya. Nah, sesampainya di istananya Raja Najasyi, akhirnya bertanya gitu kan, wahai para pemuda gitu, intinya kalian dari mana gitu. Dan kemudian mereka menjawab bahwa dia dari Mekah dan diutus oleh kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb gitu ya intinya. Nah, kemudian Raja Najasyi bertanya gitu kan, bahwasanya terus kalian mau apa kesini gitu, hingga akhirnya mereka memberikan dan juga mengutarakan maksudnya bahwasanya mereka ingin meminta untuk dikembalikan para pemuda-pemuda yang tadinya hijrah ke negeri Habasyah, dikembalikan ke Mekah lagi, karena mereka ini para pemuda yang masih belum cukup tahu tentang ilmu gitu ya, kata si siapa namanya, Abdullah bin Abu Rabi'ah ini, katanya mereka belum cukup ilmu dan belum tahu banyak tentang agama, hingga akhirnya mereka kayak mendatangkan pendeta-pendeta, mendatangkan orang yang paham tentang kitab suci, hingga akhirnya dari para kaum muslimin mereka dipanggil beberapa sahabat. Nah, kaum muslimin ini dia udah punya juru bicaranya nih, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib akhirnya kayak bingung gitu kan, mereka kira-kira dipanggil sama raja itu untuk apa gitu kan ya, hingga akhirnya dari para sahabat kaum muslimin datang menghadap raja. Kemudian raja bertanya kan, sebenarnya ajaran apa yang kamu anut, kenapa kamu tidak menganut ajaran dari kaum kafir Quraisy dan juga tidak menganut ajaranku gitu kan, padahal kalian berada di negeriku, kata Raja Najasyi pada saat itu. Lalu kemudian si Ja'far bin Abi Thalib menjawab bahwasanya ia membawa ajaran dari Nabi Muhammad gitu kan, Nabi yang tidak membolehkan memakan makanan misalnya babi, terus kemudian homer, dan juga memuliakan wanita, menyambung tali silaturahmi, dan juga yang lain-lainnya. Lalu kemudian Raja Najasyi bertanya, apakah pasti kalian udah kayak dikasih wahyu gitu kan sama Tuhan kalian. Lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini menjawab bahwasanya iya, wahyu, aku juga mendapatkan wahyu gitu kan, maksudnya aku juga menerima wahyu dari Nabi Muhammad gitu kan, kami mendengar wahyu-wahyu itu dan aku sempat menghafalkan kayak satu ayatnya gitu. Lalu kemudian Ja'far ini mengucapkan bukan kata-kata ya, maksudnya kayak ayat yang dia hafal. Lalu kemudian setelah dibacakan, ia membacakan surat Maryam. Lalu kemudian dari pendeta-pendeta dan juga mereka yang memegang mushaf, yang tahu tentang mushaf, maksudnya kayak Alkitab ya, bukan mushaf Alkitab, yang paham tentang Alkitab, mereka terkejut bahwasannya ini adalah ayat yang disampaikan kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Musa, artinya kepada pendahulu-pendahulu sebelumnya gitu kan, tapi ajaran mereka belum sampai ke orang-orang pada saat ini gitu. Lalu kemudian Raja Najasyi itu terkejut dan juga terkagum bahwasannya kenapa bisa mereka tahu gitu kan ya, ayat yang pernah dibacakan oleh nabi-nabi sebelumnya, padahal mereka nggak hidup intinya sebelumnya gitulah ya intinya. Lalu kemudian Raja Najasyi pada saat itu benar-benar terkejut, dan disitulah ia masuk Islam bersama dengan para pendeta yang memang mengerti mushaf, hingga akhirnya kedua orang utusan ini mereka disuruh pulang kembali ke Mekah kan. Lalu kemudian banyak yang terkejut tentang hal ini gitu kan, ternyata berkah yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini mampu mengislamkan Raja Najasyi, juga para pendeta dan juga para yang mengerti tentang mushaf gitu. Nah, hingga akhirnya mereka udah tenang hidup di kota Habasyah, hingga akhirnya pada saat itu Abu Sufyan bin Harb ini rindu sama putrinya gitu kan ya, rindu sama Romlah lah intinya. Pada saat itu Romlah dia mengalami masalah besar karena suaminya
dia tuh murtad gitu ya, nggak tahu ada angin, hujan ataupun apa, akhirnya dia murtad dan keluar dari ajaran Islam dan kembali ke Mekah. Mungkin karena memang sudah nggak kuat ya, karena banyak tindasan dan juga tekanan gitu kan, karena mereka pada saat itu para kaum muslimin ini mereka dicap sebagai pemberontak dan juga dicap sebagai intinya pemberontak gitulah intinya. Lalu kemudian setelah dicerai gitu kan, Romlah mulai menjanda gitu ya, maksudnya kayak ya udah janda gitulah teman-teman. Lalu kemudian pada saat itu Abu Sufyan ini mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad gitu kan, bahwasannya intinya kayak disuruh kembaliin putrinya sama kaumnya gitu kan yang ikut ajaran dia. Lalu kemudian Nabi Muhammad tidak setuju dong, karena kayak ini cuman nguntungin dia doang, tapi aku malah gak dapat untung, malahan umat muslim masuk ke kembali ke ajaran mereka sebelumnya gitu kan. Nah pada saat itu kayak udah mulai gencatan senjata gitu teman-teman, tapi ternyata gencatan senjatanya tuh nggak jadi, karena pada saat itu Abu Sufyan mendatangi rumahnya putrinya. Nah di situ pas waktu dibuka ternyata ayahnya disuruh masuk, karena memang masih ada lah ya ikatan batin antara ayah dan juga putrinya gitu kan, disuruh masuk. Nah di situ tuh kayak ada alasnya, tempatnya Rasulullah duduk, biasanya tempatnya Rasulullah duduk. Nah di situ pas waktu Abu Sufyan mau duduk di situ, alasnya langsung ditarik nih sama si Ibunda Romlah. Lalu kemudian kenapa gitu kan, kayak nggak mau banget gitu ya didudukin sama ayahnya sendiri gitu kan. Ini adalah tempat biasanya Rasulullah duduk. Jadi pada saat itu Ibunda Romlah ini telah dinikahi oleh Rasulullah, namun sayangnya pernikahan mereka ini berbeda di dua tempat gitu teman-teman. Jadi Rasulullah ada di Mekah dan si Romlah ini ada di Habasyah. Pada saat itu Raja Najasyi yang mewakilkan Nabi Muhammad untuk menikahkan dengan Romlah ini. Jadi maharnya ini berupa uang, yaitu 4.000 dirham. Nah pada saat itu Rasulullah menyampaikan niatan pinangannya kan, dan meminta Raja Najasyi untuk mengatur semuanya. Dan akhirnya Raja Najasyi mengatur semuanya dan memberi perbekalan gitu ya, perbekalan untuk kehidupannya Ibunda Romlah ini di kota Habasyah. Nah setelah kembalinya di kota Mekah gitu kan, dia udah mendapatkan gelar sebagai Ummul Mukminin. Jadi kayak Masya Allah banget gitu ya. Jadi setelah dia merelakan dan juga mengikhlaskan suaminya yang murtad, terus kemudian rela dirinya hijrah ke Habasyah dan juga keluar dari zona nyaman, zona keluarganya kan udah nyaman, pemuka-pemuka kaum Quraisy ya, ini udah yang bergelimang harta, yang ya apalah ini udah ada gitu kan, hingga akhirnya Ibunda Romlah ini keluar dari zona nyaman dan membuka hatinya untuk agar cahaya Islam itu masuk ke dalam hatinya. Nah sesampainya di Mekah, ia mulai berkumpul bersama dengan ibunda atau Ummul Mukminin yang lainnya, tapi di beda rumah ya, karena kan setiap Ummul Mukminin dibangunkan rumah sendiri-sendiri oleh Rasulullah. Hingga pada saat itu Rasulullah sering berkunjung gitu kan, berkunjung sesuai dengan giliran dan juga sesuai dengan loterean, karena kan waktu itu Rasulullah dikala ia ingin berperang, ia akan mengambil lotre dan juga intinya mengambil satu lotre dan membukanya siapakah yang ikut bersama dengan medan perangnya. Terus kemudian Rasulullah ini pada saat itu ya karena memang umurnya yang sudah lumayan gitu ya, maksudnya kayak udah berumur gitu ya, jadi pada saat itu Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibunda Romlah ini ditinggal di usia yang masih cukup muda gitu ya, sekitar 40-an tahun. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah berumur sekitar 50-an ya. Nah pada saat Rasulullah meninggal di usia 60 ke atas kurang lebih, nah di situ Rasulullah meninggalkan Ibunda Romlah dengan kondisi yang sangat intinya Ibunda Romlah sudah mendapatkan ilmu yang cukup gitu ya, karena sering mendengarkan hadis-hadis yang telah beliau bacakan, Al-Quran, wahyu-wahyu, ayat-ayat yang telah beliau hafalkan setiap harinya. Nah pada saat itu hingga usianya Ibunda Romlah ini sampai intinya punya umur panjang gitu teman-teman, hingga
di masa khalifahnya Muawiyah bin Harb. Nah, pada saat itu karena memang keponakannya kan, jadi kayak Muawiyah ini sering dipanggil keponakan Ummul Mukminin karena memang keponakannya Ibunda Romlah. Nah, Ibunda Romlah ini punya nama yang sering disebut dengan Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini beliau meninggal di usianya beliau meninggal di tahun 44 Hijriah. Jadi pada saat itu Ibunda Habibah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput suaminya yang telah meninggalkannya duluan. Oke, mungkin itu aja ceritanya Ibunda Romlah binti Abu Sufyan atau Ibunda Habibah radhiyallahu anha. Semoga amal ibadahnya selalu gitu ya bertebaran, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dan juga kebermanfaatannya gitu ya. Kan pasti setiap ummul mukminin memiliki kebermanfaatannya masing-masing, maksudnya memiliki pelajaran-pelajaran ataupun nasihat-nasihat kehidupan yang bisa kita terapin di era modernisasi saat ini. Oke, mungkin sekian ceritanya Ibunda Habibah atau Ibunda Romlah binti Abu Sufyan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, thank you for watching my video and bye. Assalamualaikum.